Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Carolina akan menjelaskan tentang materi algoritma, yaitu Representation of Graphs. Kelompok kami terdiri dari saya, Kevin Darmawan, lalu Muhammad Salman, Farhan Almasyur, dan Alfialdo. Yang pertama itu ada directed graph. Itu sebuah graph yang terdiri dari sebuah set vertices dan juga sebuah directed edges atau lebih dari sebuah. Nah, dua vertices ini dihubungin sama yang namanya edge. Bisa dilihat di gambarnya tuh. Nah, edge-nya itu kalau di directed dia ditandai pakai tanda panah. Nah, kalau misalnya kita lihat gambarnya, ini berarti adalah graph U yang dihubungin dan dengan vertex V melalui directed edge. Nah, sebuah simple directed graph itu dia nggak punya loops atau nggak punya multiple edges. Jadi satu vertexnya cuma dihubungin sama vertex yang lain dan nggak boleh ada loopnya. Contohnya ada di gambar ini nih, ada 3 vertex kan atau 3 node. Ada node A, B, sama C. Masing-masingnya nggak punya loop. Jadi nggak ada yang ulang nih, A ke A lagi, atau B ke B lagi, atau C ke C lagi. Terus nggak ada edges yang dari satu vertex ke ada 2 edges yang masuk ke satu vertex, sorry. Nah, kalau misalnya yang directed multigraph, itu dia bisa terdiri dari beberapa directed edges yang arah ke satu vertex. Nah, ketika ada M directed edges dari vertex, misalnya contohnya vertex U ke vertex U ke vertex V, maka si graph UV itu merupakan edges dengan multiplicity-nya M. Kayak contohnya ada pada gambar, kalau misalnya di directed multigraph, dia boleh ada loop-nya, dan boleh ada banyak edges yang nyambung ke satu vertex. Di sini kan bisa dilihat tuh, yang A sama B itu ada loop-nya. Terus ada 4 edges yang bisa nyambung langsung ke vertex yang C. Nah, kalau misalnya kita lihat gambarnya, gambar itu merupakan directed multigraph dengan multiplicity dari A sama B itu cuma ada 1. Dan B sama C itu ada 2 multiplicity-nya. Bisa dilihat dari edges-nya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang undirected graph. Nah, secara formal, suatu undirected graph itu disimbolkan dengan GVE, di mana V itu adalah vertex yang dihubungkan dengan E, itu edge. Nah, bedanya undirected graph sama directed graph, kalau dalam undirected graph, setiap edge itu adalah 2 anggota dari subset V. Maksudnya, jika satu edge itu menghubungkan dari vertex U ke vertex V, maka dia bisa dipastikan bahwa dia juga menghubungkan vertex V ke vertex U. Nah, jadi intinya dalam suatu undirected graph itu, setiap edge itu tidak ada arahnya, sehingga dapat dilintasi dari kedua vertis yang terhubung. Contohnya itu, pada gambar ini, dia itu bisa dilintasi dari U ke V, atau juga bisa kita lintasi dari V ke U, di mana U dan V ini adalah node atau vertex, dan garisnya ini adalah edge. Undirected edge, ini ada typo sedikit. Nah, sama seperti directed graph, ada beberapa jenis-jenis undirected graph yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah simple graph. Ini adalah graph yang paling sederhana, yaitu tidak memiliki loop dan tidak ada 2 edge yang menghubungkan vertex yang sama. Bisa dilihat di contoh simple graph ini, setiap vertex antara keduanya hanya memiliki 1 edge yang menghubungkan. Nah, selanjutnya ada multigraph. Di multigraph ini, perbedaannya dengan simple graph, dia itu terdapat vertex yang
bisa terhubung melalui lebih dari satu edge. Contohnya itu dari vertex C ke vertex B terdapat dua edge yang menghubungkan. Dan vertex A ke B ini juga terdapat dua edge yang menghubungkan. Tiga edge yang menghubungi vertex A ke vertex B. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa multiplicity dari A ke B adalah 3, karena terdapat 3 edge yang menghubungkan, dan dari B ke C adalah 2, karena terdapat 2 edge yang menghubungkan vertex B dan C. Jenis undirected graph yang terakhir adalah pseudograph. Bedanya dia dengan graf yang lainnya, yaitu pada pseudograph ini, dia itu terdapat loop, di mana satu vertex memiliki edge yang terhubung dengan dirinya sendiri. Contohnya pada vertex C dan vertex B. Oleh karena itu, apabila suatu undirected graph memiliki multiple edge dan loop, maka dia itu tergolong ke dalam pseudograph. Nah, ini materi selanjutnya yaitu ada adjacency list. Nah, itu bagaimana cara kita merepresentasikan graf. Nah, di sini bentuknya kurang lebih mirip seperti linked list. Kan kemarin udah belajar di pemrograman lanjut kalau misalnya linked list itu terkait antara data-datanya. Nah, di sini saya pakai contoh graf yang undirected pada slide sebelumnya. Nah, jika suatu graf undirected ini dinyatakan dalam sebuah adjacency list, hasilnya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu kan misal di vertex A itu berhubungan dengan vertex B dan vertex C, maka adjacency listnya akan menjadi seperti ini, A, B, dan C. Nah, begitu pula pada vertex B, karena nyambung dengan A dan C, maka pada vertex B adjacency listnya bakal seperti ini, dan begitu pula pada C. Nah, jadi untuk adjacency list, kalau misalnya grafnya itu sebuah directed graph, maka adjacency list panjang dari adjacency list tersebut adalah E. Nah, hal ini terjadi karena bentuk dari vertex U ke vertex V direpresentasikan dengan V hanya ada pada U. Sedangkan kalau misalnya pada undirected graph, panjang adjacency listnya menjadi 2E. Hal ini terjadi karena U akan muncul pada V dan V akan muncul pada U, seperti gambar sebelumnya. Nah, kalau keuntungan dari adjacency list yaitu lebih space efisien dibandingkan dengan adjacency matrix. Nah, nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Dan kerugiannya yaitu terhitung lambat karena harus menentukan edge dari U V pada suatu graf, seperti itu. Nah, selanjutnya materinya adalah adjacency matrix. Nah, kalau tadi kita menggambarkan suatu graf dengan bentuk list, maka sekarang kita akan menggambarkannya dalam bentuk matrix. Nah, jadi secara pengertian, adjacency matrix itu adalah matriks yang menandakan bahwa ada sisi yang menghubungkan node atau titik I dan J. Nah, disimbolkannya misalnya suatu graf G sama dengan V, E merupakan graf sederhana dengan besar V sama dengan N. Dengan jumlah vertices atau node-nya itu 1, 2, sekian sampai N. Nah, adjacency matrix dari graf G itu disimbolkan dengan AG, dengan nilai elemen matriks I, J. Jika bertetanggaan, maka kita beri nilai 1. Jika tidak bertetanggaan, kita beri nilai 0. Seperti dapat dilihat di kotak rumus di bawah. Next. Nah, ini adalah ilustrasi dari adjacency matrix. Ilustrasi berikut dapat digunakan untuk graf sederhana dan graf tak berarah tanpa loop. Di gambar yang A, kita dapat lihat bahwa
graf tersebut merupakan sebuah graf sederhana dan digambarkan dengan matriks di bawahnya. Dan dapat kita lihat di 2,1 ada angka 1. Artinya antara node 2 dan node 1 itu ada ada yang menghubungkannya, edge-nya. Dan di contoh yang B mirip seperti contoh pertama, tapi bedanya dia ada anting-antingnya. Nah, itu walaupun tidak ada yang terhubung, tetap bisa digambarkan melalui adjacency matrix. Nah, dan yang C itu adalah contoh graf berarah. Ya, next. Ini adalah contoh ketiga dari adjacency matrix. Selain dapat digambarkan dengan menggunakan 1 dan 0, adjacency matrix juga dapat merepresentasikan graf dengan loop dan node dengan lebih dari satu edge. Nah, maksudnya apa? Bisa kita lihat pada contoh berikut, bahwa di antara kita bisa ambil 1 dan 3, nah itu ada 2 buah edge yang saling menghubungkan. Nah, kita bisa lihat, mundur dulu, kita bisa lihat bahwa dalam matriks dia direpresentasikan sebagai angka 2. Bisa dilihat di kolom 3 baris 1 dan kolom 1 baris 3 itu ditulisnya sebagai 2. Nah, dan kalau seperti biasa, kalau misalnya dia ada 1 doang yang menghubungkan, dia ditulis 1, kalau 0 dia ditulis 0. Ya, next. Selanjutnya, adjacency matrix juga dapat digunakan untuk graf terarah, seperti yang tadi dibahas lebih lanjut. Jadi, aturannya adalah dia diberi nilai 1 pada elemen A, I, J apabila vertisesnya jika vertices I, J itu merupakan edge dari graf G. Nah, 0 jika selain dari itu. Jadi kita bisa lihat bahwa arahnya ini bisa direpresentasikan dengan adjacency matrix. Oke, mungkin Oke. sekian presentasi dari kelompok Carolina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.